Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jemaah rahimahumullah, marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita yang tidak habis-habisnya. Terutama sekali nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah, kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, kita kembali hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat, sekaligus dalam kita menjalankan ibadah puasa. Dan marilah selalu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi larangan-larangannya. Sehingga dengan demikian kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Karena takwa adalah tingkat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa yang surga yang luasnya seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ardh, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah Allah, puasa yang kita kerjakan, alhamdulillah pada kesempatan ini tinggal beberapa hari lagi. Yang sama-sama kita ketahui tujuan dari akhir puasa yang kita kerjakan itu adalah bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena selama puasa kita menahan lapar kita, sehingga dengan lapar hawa nafsu kita bisa dikendalikan. Dengan lapar bisa membuka hati kita. Dengan lapar menyempitkan jalan setan yang berjalan pada pembuluh darah kita. Kemudian juga banyak hal-hal yang kita ketahui di bulan Ramadan ini, amalia-amalia yang begitu besar pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan sehingga kita bergairah dalam beribadah. Dan juga sama-sama kita ketahui kita takut sekali untuk berbuat salah di bulan Ramadan ini. Walaupun kita takut pahala puasa kita akan rusak, sehingga kita jauhi, kita hindarkan. Maka harapannya tentunya dengan bermacam-macam seperti itu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sudah jemaah rahimahumullah, memang untuk mengucapkan saya ini bertakwa itu mudah sekali. Tetapi untuk mencapai derajat takwa itu agak berat. Yang penting kita selalu berusaha, selalu kita ketahui paling tidak ada 5M yang ada pada diri kita. Apa itu 5M? Yang pertama sekali, mukmin. Kita harus menjadi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Karena iman pada diri seseorang bisa saja dia bertambah, bisa saja berkurang, bahkan bisa saja hilang dengan maksiat-maksiat yang dia kerjakan.
Karena juga kata Nabi, iman pada diri kita ini yazid wa yanqus, kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Lain dengan imannya para rasul, selalu bertambah, selalu bertambah. Tapi kita manusia biasa kadang bertambah, kadang berkurang. Maka itu mari kita jaga iman yang sudah ada pada diri kita dengan bermacam-macam amalia kita. Dengan kita hadir sholat berjamaah di masjid, dengan kita banyak membaca Al-Quran, dengan kita menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk mencapai derajat muttaqin itu adalah mu'amilin. Apa itu mu'amilin? Amal. Tidak cukup kita hanya mengaku beriman, tetapi harus diamalkan. Perintah-perintah Allah itu dikerjakan, dilaksanakan, sholat dilakukan, puasa, haji bagi yang mampu dikerjakan. Tetapi kita lihat sekarang ini jamaah Allah, berapa banyak orang yang hanya mengaku Islam dan mengaku beriman, tapi jauh dari mengamalkan agama itu sendiri. Masih banyak di antara saudara kita yang tidak sholat, yang tidak puasa. Bagaimana akan mencapai derajat takwa muttaqin? Mengamalkan saja belum, maka itu harus diamalkan, mu'amilin. Selanjutnya yaitu berikutnya mu'alimin. Apa itu mu'alimin? Ilmu. Amal-amal kita itu harus ada ilmunya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Salat ada caranya, wudu ada caranya, puasa ada caranya, ada rukun dan syaratnya. Maka di situ perlu kita berilmu, perlu kita mengetahui. Karena akan tertolaklah amal seseorang yang beramal tanpa ilmunya. Apalagi rukun. Dalam setiap ibadah, satu rukun saja ketinggalan tidak sah ibadahnya. Maka Nabi mengajarkan sekali bagaimana kita bisa, kalau bisa kita mengajar, atau tidak bisa mendengar atau belajar. Kun aliman au muta'aliman au samian fala taqur rabbi'. Jadilah engkau orang yang mengajar, paling tidak mengajarkan keluarga kita, atau belajar, au muta'aliman au samian, atau mendengar. Fala taqur rabbi', jangan jadi orang keempat. Apa itu orang keempat? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Patah, maka celaka orang seperti itu. Jemaah-jemaah rahmatullah. Kemudian berikutnya, untuk mencapai derajat muttaqin di tingkat yang tertinggi, yaitu mukhlisin, ikhlas. Segala amal ibadah kita itu, apapun amal ibadah kita, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua amal itu tergantung niatnya. Kalau kita niatkan dunia, dunialah yang dapat. Kalau kita niatkan pujian orang yang dapat. Kalau kita niatkan bagaimana supaya kita terkenal, kita masmur, kemasmuran lah yang dapat. Tetapi kalau kita sudah niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari redha Allah, insya Allah yang lain juga mengikuti. Sebagaimana kita berniat menanam padi, padi dapat